Kediaman Sarah, wanita itu terlihat frustasi melihat wajahnya yang rusak. Meski sudah diobati, tetap saja menimbulkan bekas. Ia harus segera konsultasi dengan dokter kecantikan. Jika tidak, ia tak akan bisa keluar rumah dengan wajah buruk rupa. Nyonya, saya membawa berita mengenai pelayan itu, ucap seorang wanita yang berpakaian khas pelayan keluarga Wijaya. Apa itu? Tanya Sarah menatap pelayan yang tidak bekerja di rumahnya. Posisinya ia tengah duduk di depan meja riasnya, sembari memandangi wajahnya. Pelayan itu hamil, Nyonya. Sarah langsung melempar botol parfum yang terbuat dari kaca hingga berserakan di lantai. Bagaimana reaksi Rehan? Tanya Sarah dengan tatapan marah. Tuan sangat senang, Nyonya. Tuan bahkan mau menyuapi dan menuruti semua keinginan pelayan itu. Mendengar itu, Sarah benar-benar marah. Ia pun menyuruh pelayan yang bertugas memata-matai Kinarah di rumahnya pergi kembali menjalankan tugas dari Sarah. Sialan, seharusnya aku yang mendapatkan itu, bukan gundiknya itu, teriak Sarah melempar semua barang yang ada di atas meja riasnya. Aku tak akan membiarkan Rehan jatuh ke tangannya. Bagaimanapun aku adalah istri sah di mata agama dan negara. Jadi akulah yang berhak untuk melahirkan anak dari Rehan. Lanjutnya kembali berteriak frustasi. Mungkin dengan begitu bebannya sedikit berkurang dan otaknya bisa berpikir jernih. Aku akan melenyapkan janin sialan itu di perusahaan. Rehan tampak fokus dengan berkas-berkas yang baru saja diletakkan Steve di atas mejanya. Meski kelihatannya laki-laki itu tengah fokus, tak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya karena terlihat sesekali Rehan tersenyum. Bagaimana pergerakan Gio dan anaknya? Tanya Rehan masih menatap berkas di depannya. Kelihatannya mereka belum melakukan pergerakan apapun, Tuan. Tapi saya ragu mereka mau menerima keputusan Anda begitu saja. Saya sudah memerintahkan orang kita untuk memata-matai dua manusia itu. Jelas, Steve. Membuat Rehan mengangguk kecil. Jangan lupa perketat keamanan di rumah Kinara. Jika Mami ataupun Sarah datang, awasi dengan ketat. Titah Rehan mengangkat kepalanya menatap ke arah jendela yang ukurannya sangat besar. Baik, Tuan. Steve merasakan ponselnya bergetar, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku jas. Nona Kinara menelpon, Tuan. Steve memberikan ponselnya pada Rehan. Orang yang diberi ponsel pun tampak kegirangan. Halo, Tuan Steve, sapa Kinara dari seberang sana. Rehan tak menjawab apalagi. Steve bilang pada suamiku, sayangku, cintaku, aku rindu padanya. Sudah ya, aku mau makan dulu, lanjut Kinara, lalu memutuskan panggilan. Wanita itu bahkan tak lagi berbicara baku menggunakan saya dan Anda. Tapi itu tak menjadi masalah bagi Steve. Kau dengar, Steve? Dia merindukan aku. Dia memang sebegitu sukanya padaku, ucap Rehan menyandarkan bahunya lalu menutup matanya. Jam berapa kita meeting? Tanya Rehan antusias. Jam 2 siang nanti, Tuan. Steve mengambil kembali ponselnya. Atur agar meetingnya cepat selesai. Aku ingin pulang dan menemui anakku, titah Rehan sembari tersenyum. Steve akan dibuat pusing dengan perintah tuannya ini. Ia jamin itu. Anak mana, Tuan? Bahkan janin itu belum terbentuk dengan sempurna. Kenapa Anda tidak jujur saja kalau Anda ingin bertemu dengan ibu dari calon anak Anda? Batin Steve sembari jalan keluar dari ruangan Rehan untuk segera menjalankan perintah tuannya. Tuan Steve, ini beberapa data orang yang melakukan kecurangan di perusahaan. Seorang pria berkacamata mendekati Steve, lalu memberikan satu map yang berisi biodata tikus-tikus di perusahaan. Kau tahu apa yang harus dilakukan setelah ini, kan? Tanya Steve sembari melihat data-data yang diberikan padanya. Iya, Tuan, akan saya lakukan dengan segera. Hilangkan mereka tanpa jejak. Baik, Tuan.
Sore harinya setelah selesai mandi, Kinarah berdandan dengan cantik. Wanita itu memakai beberapa produk yang aman untuk ibu hamil, itu pun atas saran dari Bibi Ella yang lebih tahu. Ah, cantiknya, Kinarah memuji dirinya sendiri sembari sesekali berputar di depan kaca. Tuan sudah datang, Nona. Kinarah tersenyum ke arah Bibi Ella yang sedari tadi menemaninya berdandan. Kinarah langsung berjalan keluar dari kamar dengan semangat. Jangan lari-lari di tangga, Nona, bahaya, tegur Bibi Ella. Wanita tua itu sepertinya mulai kerepotan dengan kelincahan Kinarah. Sayang, teriak Kinarah keras membuat seisi rumah tercengang. Kinarah langsung memeluk Rehan. Wanita itu bahkan seperti membanting tubuhnya ke tubuh Rehan, membuat langkah Rehan sedikit mundur. Cium, cium, cium. Kinarah mendongakkan kepalanya agar Rehan mencium pipinya. Rehan yang masih terkejut pun langsung menyadarkan diri lalu mencium kening pipi kiri kanan dengan lembut. Kinarah langsung tersenyum senang. Ia pun melepaskan pelukannya. Jujur dari hatinya yang paling dalam, ia salut dengan keberaniannya untuk berteriak, memeluk, bahkan memerintah Rehan. Semoga suaminya itu mau berlapang dada memakluminya. Anda tidak boleh lari-lari seperti itu, Nona, bahaya, tegur Bibi Ella kembali. Ia benar-benar khawatir saat melihat keagresifan nonanya. Kenapa kau lari-lari, ha? Tanya Rehan menatap tajam istrinya. Rindu, jawab Kinarah tanpa rasa bersalah karena sudah membuat seisi rumah khawatir. Aku akan memaklumi itu untuk kali ini, tapi lain kali aku akan menghukummu jika kau bertindak membahayakan anak kita. Anakku maksudnya. Rehan pun berjalan ke arah kamar, meninggalkan Kinarah yang terdiam. Wanita itu sudah mulai tidak mood lagi untuk menggoda suaminya. Ia pun memilih untuk tak ikut ke kamar. Anda tidak ke kamar, Nona? Tanya Steve. Kinarah langsung menggeleng sembari memasang ekspresi cemberut. Tuan mengatakan itu karena beliau khawatir pada Anda dan juga kandungan Anda, Nona. Cobalah berpikir lebih positif. Bukankah berpikir positif akan membuat tubuh Anda lebih sehat? Kinarah langsung mengangguk, tapi tetap tak mau ke kamar. Ia ingin suaminya yang membujuknya naik ke atas. Ah, Kinarah, kau memang semakin kurang ajar, batin Kinarah. Di dalam kamar, Rehan duduk di tepi ranjang sembari menunggu Kinarah masuk ke kamar. Tapi sudah lama ia menunggu, Kinarah tetap tak kunjung masuk ke kamar. Kemana dia? Tanya Rehan mulai menyisakan celana pendek saja. Rehan pun berjalan keluar kamar mencari istrinya. Ia tak sadar kalau apa yang ia lakukan sekarang sangatlah menggoda mata para kaum wanita. Kenapa tidak naik ke atas? Tanya Rehan menatap sang istri yang hanya duduk di sofa dan tidak melakukan apapun selain merenung. Mendengar pertanyaan dari Rehan, Kinarah langsung menatap suaminya dan refleks menutup matanya dengan dua telapak tangan. Mengapa Anda tidak memakai? Kalau dilihat pelayan lain kan saya bisa cemburu, ucap Kinarah berdiri lalu memeluk suaminya, mencoba menutupi tubuh suaminya dari depan. Kalau dengan Rehan, ia masih belum berani menggunakan kosakata aku, kamu, atau kau. Ia masih takut kalau Rehan tak nyaman atau malah marah. Kau cemburu? Hah? Kalau begitu cepat naik ke atas, tegas Rehan meski nada bicaranya tegas. Laki-laki itu tampak tersenyum geli karena Kinarah mencium, bahkan sesekali menggigit kecil bidangnya yang tak terbungkus kain. Ke atas mana? Tanya Kinarah tersenyum genit, membuat Rehan langsung mencium pipi Kinarah dengan lembut. Semua pelayan diwajibkan untuk menyingkirkan diri saat ada momen seperti ini. Tak ada yang boleh menyaksikan adegan dewasa di dekat sofa sekarang. Bahkan membayangkannya saja dilarang keras. Mau makan sate? Rengek Kinarah kembali memeluk Rehan. Wanita itu tak menyadari ekspresi suaminya yang kesal karena belum puas mencium pipinya.
Sate, sate, sate. Rehan berteriak kecil saat Kinarah menggigitnya dengan keras. Gemas rasanya seperti makan sate. Rehan langsung menjauh saat Kinarah ingin mau gigit lagi. Kinarah berjalan mendekati Rehan. Sontak laki-laki itu segera naik ke atas menghindar istrinya yang mulai suka menggigit. Kalau saja gigitannya lembut pasti akan menyenangkan, tapi ini gigitannya sangat keras seperti menggigit daging ayam. Aku akan membelikanmu sate. Kau mau berapa? Mau dengan penjualnya juga bisa, teriak Rehan kesal saat istrinya tak mau menyerah untuk mendapatkannya. Kalau anaknya nanti lahir, ia yakin anaknya pasti sangat lincah seperti Kinarah saat ini, yang awalnya pendiam dan lembut berubah menjadi kurang ajar dan juga lincah. Oke, Kinarah langsung duduk manis di sofa sembari tersenyum senang. Rehan akhirnya bernafas lega. Laki-laki itu langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sesekali ia tersenyum senang karena bahagia mendapatkan momen langkah seperti barusan. Ia berharap anaknya akan lahir dengan sehat. Malam harinya, Rehan benar-benar menuruti keinginan Kinarah. Ia membeli sate dengan jumlah porsi yang banyak. Bisa dikatakan kalau ia memborong sate di satu restoran. Kinarah menggeleng saat beberapa sendok lontong yang ia makan dengan bumbu kacang khas sate masuk ke mulutnya. Kenapa lagi? Tanya Rehan. Sudah kenyang. Kinarah bahkan tak memakan satu tusuk sate pun. Ia hanya berpikir kalau sate itu enak, tapi ternyata efek dari mual dan pusingnya di malam hari membuat nafsu makannya berkurang. Kenyang? Kau bahkan belum memakan satu tusuk sate pun, ucap Rehan geram. Ia lelah rasanya mengikuti kemauan istrinya yang mulai semena-mena. Pusing. Kinarah berdiri ingin berjalan menuju kamar, namun langkahnya tampak gontai. Dengan sigap, Rehan langsung menopang tubuh istrinya itu. Bagikan semua sate itu pada pekerja di sini. Tita Rehan saat sudah menggendong Kinarah. Bibi Elah mengangguk patuh lalu memerintahkan beberapa pelayan untuk membagikan sate yang banyak itu pada para pekerja di rumah ini. Berkat Kinarah, semua pekerja bisa makan sate gratis malam ini. Di dalam kamar, Kinarah berbaring lemas. Wanita itu benar-benar mual dan pusing. Kalau pagi sampai sore ia akan bertingkah, lain halnya kalau sudah malam ia akan pusing dan muntah-muntah dalam beberapa jam ke depan. Rehan mengelus-elus perut Kinarah, berharap mual yang dirasakan istrinya itu menghilang. Mau makan sesuatu? Tanya Rehan sangat tak suka dengan istrinya yang terlihat lemah. Ia lebih suka dengan sikap agresif istrinya, walau terkadang ia sedikit kewalahan. Mau itu, tunjuk Kinarah ke dada suaminya sembari tersenyum kecil. Untuk apa? Tanya Rehan bingung. Nyam nyam nyam. Kinarah memperagakan seolah-olah sedang menggigit sesuatu. Melihat itu, Rehan pun paham istrinya mau menggigit dadanya seperti tadi sore. Kau benar-benar kurang ajar, Kinarah. Kau tidak tahu kalau gigitanmu itu benar-benar sakit. Tegas Rehan tak mau Kinarah menggigit dadanya lagi. Pelan-pelan sayang. Rehan menatap Kinarah dengan mata memicin. Laki-laki itu pun akhirnya mengalah dan memberikannya yang menggoda iman wanita itu pada istrinya. Kinarah mencubit pelan dada suaminya. Ia sangat senang dengan tubuh indah milik Rehan. Moodnya kembali membaik dengan hanya menyentuh tubuh Rehan. Ah, Kinarah Sen,